Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Bintan Utara. Hari ini kita akan launching podcast SMK Negeri 1 Bintan Utara. Sebelum launching, saya mau flashback nih, Pak, atau mundur ke belasan tahun yang lalu. Dari 2006 hingga 2022, sudah 16 tahun sejak SMK ini berdiri. Bisa ceritakan awal mula SMK ini dirintis, Pak, mengingat lokasi sekolah ini yang sangat jauh dari pemukiman dan akses juga masih sulit pada saat itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam tentunya kita juga sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Adik Anggi yang telah menanyakan bagaimana kita flashback ke belakang ya. Waktu itu tahun 2006. Ya, Pak. 2006. Pertama 2003 itu kan era otonomi daerah. Jadi setelah terjadi suatu era paradigma baru dalam pemerintahan, maka sekolah-sekolah ini mulai dari SD, ya TK, SD, SMP dan SMA, SMK itu pengelolaannya udah berpindah ke daerah, ke kabupaten kota. Setelah adanya seperti itu, maka Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu kemudian menjadi Kabupaten Bintan. Itu tidak ada SMK lagi karena SMK pada umumnya berada di kota ya. Iya. Jadi menjadi kewenangan Kota Tanjung Pinang. Untuk itu Pak Bupati waktu itu Pak Haji Ansar Ahmad SEMM itu berinisiatif untuk mendirikan SMK. Maka dibuatlah unit sekolah baru, USB namanya, SMK Negeri 1 Bintan namanya diberikan seperti itu. Baru perintisan tahun 2006. 2006. Ya, ini masih hutan belantara ya, belum ada sekolah pemukiman apalagi, belum ada, dan didirikanlah tahun 2006 itu mulai pendirian SMK Negeri 1 Bintan. Dengan waktu itu saya sendiri berdinas di SMA 1 Bintan Utara sebagai kepala sekolah mulai tahun 2003. Maka setelah di sini mendirikan, saya sendiri diminta untuk merintis untuk pembangunannya juga. Begitu awalnya. Baik, Pak. Bagaimana perasaan Bapak ditunjuk sebagai kepala sekolah SMK ini yang masih baru? Apalagi saat itu Bapak juga sebagai kepala sekolah SMA Negeri 5 Bintan. Ya, tentunya ini kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada tentunya negara ya. Iya, Dan masyarakat kita Bintan Utara khususnya, supaya ini SMK menjadi sekolah yang segera untuk dapat menampung minat dari masyarakat di sekitar sini. Kita awalnya ya tentu banyak suka dukanya ya, tentu. Iya, Pak. Tapi lebih banyak dukanya saya rasa daripada sukanya. Dukanya apa tuh, Pak? Boleh tahu nggak nih, Pak? Ya, kondisi awal pertama mesti serba terbatas ya. Iya. Serba terbatas. SMK itu listrik belum masuk waktu itu. Jadi mulai pelajaran awal itu belum ada listrik. Gimana nih caranya? Tanpa listrik ya, Pak? Ya, iya, Tanpa listriknya waktu itu pengadaan lewat generator set atau genset ya, 20 kilo volt ampere yang diadakan oleh pemerintah daerah. Itu sudah cukup tahap awal untuk memulai menjalankan sekolah itu. Walaupun waktu itu saya merangkap juga dari kepala SMA, tetapnya masih kepala SMA Bintan Utara yang ada di tepi pantai Sekerah itu. Iya. Sama Didi Jari mondar-mandir ya ke sana. Bolak balik ya, Pak ya, Ya, berarti. begitu. Baik.
Berapa jurusan untuk pertama kalinya SMK ini dibuka, Pak? Dan berapa jumlah siswanya pada awal itu? Ya, sebelum dibuka itu tentu diresmikan ya waktu itu. Iya. Diadakan SK-nya itu pada bulan tanggal 4 bulan Juni 2026 ya. Waktu itu. 2006. Penerimaan siswa itu mulai tahun ajaran 2027. Saya ulangi 2007. Jadi awalnya hanya 2 jurusan atau kalau sekarang namanya konsentrasi keahlian ya. Artinya komputer jaringan, teknik komputer jaringan TKJ dan elektronika industri. Baru 2 ya, Pak ya? Ya, masing-masing 15 siswa waktu itu. 15. Ya. Baik, Pak. Bagaimana tanggapan masyarakat kala itu yang lebih condong menyekolahkan anaknya di SMA dibandingkan di SMK? Ya, paradigma waktu itu sih masih itu ya. Satu, ini kita ini sekolah baru, jadi belum timbul trust bagi masyarakat lah kepada SMK ini. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu dari masuk 30 siswa tadi dalam perjalanan tambah 2, akhirnya alumni pertama 32. Ya, alhamdulillah karena kita dekat dengan industri, banyak terserap di industri logam dan sekitarnya. Itu membuat masyarakat itu mulai terbuka bahwa SMK ini paradigma baru sekarang sudah beda dengan zaman dulu. Kalau dulu tahunya SMK itu kerjanya tawuran aja. Iya. Berantem. Tapi sekarang sudah lebih unggul ya, Pak ya? Insya Allah seperti itu. Nah, karena SMK ini ya harus punya BMW kan, yaitu punya bisa bekerja jelas, melanjutkan juga oke, dan wirausaha. Ini kelebihannya SMK seperti itu. Bagaimana keadaan proses belajar siswa, mengingat kala itu sekolah baru dan fasilitas juga masih minim, Pak? Betul. Baik. Kalau kita mengingat pada waktu itu sangat-sangat terbatas amat ya. Sudah mulai belajar tapi genset belum ada waktu itu. Jadi ya pertama tentu teori-teori juga. Kemudian jurusan komputer juga belum ada waktu itu ya. Dapat dibayangkan itu. Bagaimana keyakinan masyarakat untuk sekolah ini? Sampai ada yang sanksi. Ini bisa terus atau bubar ya. Untuk meyakinkan Bapak yang nyampaikan tidak mungkin sekolah pemerintah itu akan bubar ya. Iya. Kalau ini berkembang ya pasti akan menuju sana karena ini adalah miliknya pemerintah. Itu meyakinkannya seperti itu. Baik, Pak. 2 tahun berikutnya di tahun 2008 tambah jurusan baru yaitu teknik kendaraan ringan dan teknik konstruksi batu beton. Apa harapan Bapak membuka jurusan tersebut? Ya baik, pada waktu itu sebagian setelah awal itu hanya beberapa guru, kalau saya ingat sekitar hanya 4 guru, kemudian 6 guru, tambah 2008 tadi ya. Ada dikirim guru dari pemerintah itu untuk jurusan otomotif ya namanya dulu, sama jurusan bangunan. Maka kita manfaatkan semaksimal mungkin sumber daya itu. Untuk itu kita membuat studi kelayakan. Akhirnya kita ajukan dan disetujui, maka dibuka lagi lah jurusan itu sehingga masyarakat punya alternatif pilihan lebih banyak pada kompetensi yang diinginkan. Berarti pada tahun 2008 jurusannya jadi 4 ya, Pak ya? Ya, jurusan sudah 4, otomatis daya tampungnya juga 4. Tapi pada waktu itu tetap untuk jurusan komputer yang menjadi favoritnya waktu itu. Iya. Pada tahun ke-9 atau tahun 2015 ada penambahan 2 jurusan baru lagi, yaitu teknik instalasi tenaga listrik dan teknik pengalasan. Motivasinya apa tuh, Pak? Ya, melihat perkembangan industri dan juga pasar kerja yang ada di Bintan dan sekitarnya, terutama daerah industri logam maupun Lagoy, itu memerlukan teknisi-teknisi menengah yang bidang itu. Maka untuk menjawab tantangan itu ya kita langsung untuk mengembangkan lagi jurusan baru tadi, dan
ternyata mendapat sambutan baik di pasar kerja maupun masyarakat yang cukup sangat antusias. Baik Pak. Tahun 2018 atau tahun ke-12 SMK ini berdiri, Bapak membuka lagi jurusan baru yang notaben, bukan jurusan teknik, yaitu perhotelan. Harapannya apa sih Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Iya Pak. Kok banyak ini yang bertanya-tanya, tidak hanya Anda saja nih yang menanyakan. Kok ini jurusan teknik, bahkan termasuk stakeholder juga begitu. Kenapa? Kita di SMK itu apa yang biasa dikenal dengan multi entry, multi exit. Jadi tergantung dengan situasi pasar kerja ya. Ini dibutuhkan terutama di range 1 tempatan. Kita punya kawasan yang sangat luar biasa kalau yaitu destinasi wisata di Lago ya. Iya. Itu secara nasional itu setelah Bali dan itu masih terus berkembang. Nah, kesempatan ini kita lihat kok banyak pekerja yang datang dari luar daerah sini. Maka kita, kenapa enggak kita kasih kesempatan anak-anak sini untuk dididik, untuk disiapkan menjadi pelaku kerja sana dan maupun usahanya di bidang wisata ya. Iya Pak. Kenapa demikian? Ini untuk satu latar belakangnya pertama kita buka untuk supaya banyak yang bekerja di sana dan menjadi ahli tenaga di sana untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial supaya tidak terjadi kecemburuan lagi. Iya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang perkembangan SMK kita ini setelah 16 tahun berjalan? Apakah ada rencana membuka jurusan lagi Pak? Iya, terima kasih. Alhamdulillah kita SMK itu diberikan suatu kebebasan sesuai dengan kompetensi. Sekarang bidang keahlian yang sudah 10, kemudian kompetensi begitu banyak, konsentrasi keahlian juga banyak. Ini perlu kita mengembangkan lagi karena prospek kerjanya dan peluang usahanya juga besar, yaitu sebenarnya sudah keluar nih izinnya operasional itu, yaitu juga bagian dari teknologi informasi RPL, rekayasa perangkat lunak. Insya Allah nanti tahun ajaran baru sudah masuk untuk penerimaan. RPL ya Pak, berarti setelah tahun ajaran baru ini? Ya, nanti insya Allah juga dibuka di tahun ajaran baru nanti. Sebenarnya kemarin sudah mungkin bisa dilakukan, cuma dari izin secara tertulisnya belum kita pegang, jadi ya kita agak sabar dulu lah, masyarakat harap sabar dulu. Iya Pak. 16 tahun SMK ini berdiri saat ini, kalau fasilitas sudah pasti sudah sangat lengkap. Apalagi tahun 2021 lalu kita mendapatkan pusat keunggulan. Bisa diceritakan Pak? Ya, sesuai dengan perkembangannya, alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh sivitas yang ada di SMA Negeri 1 ya, mulai dari muridnya sendiri, orang tua berpartisipasi mempercayakan anaknya untuk dididik anaknya di sini sesuai dengan kompetensi yang dipilih, guru-guru seluruh dan juga komite, saya sendiri. Saya kira ibaratnya kalau paduan suara kan sebagai saja saya dirijennya. Jadi hanya menggerakkan saja, makanya juga dinamakan sekolah penggerak juga ya. Iya Pak. Sudah lolos dan masuk untuk menjadi sekolah pusat keunggulan, SMK pusat keunggulan. Tahapannya tentunya bertahap, jenjangnya sangat cukup lama dan ketat. Proses ya Pak berarti Pak? Berproses dari 14.000 yang SMK yang ada di Indonesia, terseleksi itu ada 950-an pusat keunggulan. Ya, pusat keunggulan. Itu hebat ya Pak ya SMK? Ya, SMK harus hebat. Makanya apa? Yel-yelnya itu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.
Siapa? Menurut data dari Dapodik Agustus 2022, jumlah guru sebanyak 66 orang, tenaga kependidikan sebanyak 12 orang, dan peserta didik sebanyak 1079 orang. 16 tahun berjalan dan sekarang siswa sudah 1000-an. Apakah masih ada keinginan Bapak untuk sekolah ini yang belum tercapai? Ya, saya rasa itu merupakan keinginan kita semua, bukan keinginan Bapak saja. Masyarakat terutama ya, yang kita layani dan kita siapkan generasi muda ini untuk menjawab tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Ya, yang praktis ya memang masuk SMK itu memang dilatih, baik itu attitude-nya, baik itu knowledge, baik itu skill, keterampilan, semuanya ada di sini. Jadi pengalaman yang sudah ada sebagian alumni itu yang bekerja sambil kuliah. Bahkan penelitian di SMK ini juga ternyata alhamdulillah juga bisa kuliah secara mandiri, biaya sendiri, tidak merepotkan orang tua. Alternatif yang saya rasa cukup baik. Bahkan yang lulus kemarin anak perempuan baru lulus. Gitu, Pak. Dengan banyak penghargaan tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, apa harapan Bapak ke depan untuk SMK ini? Ya, itu adalah bagian dari jati diri SMK, bahwa kita belajar berlatih dan untuk melakukan segalanya itu dengan serius ya. Karena penghargaan ataupun piagam ataupun tanda kejuaraan itu hanyalah simbolis. Lebih dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita masing-masing sehingga kita lulus SMK kita ini ya benar-benar mempunyai BMW. Maksudnya BMW bukan mobil ya, Iya, tapi Pak. di BMW itu bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. Harapan kita ini, kenapa terakhir wirausaha? Ini sangat diidam-idamkan. Kalau bekerja kan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga barangkali. Iya, Pak. Tapi kuliah juga begitu melanjutkan. Tapi kalau wirausaha ini ada peluang yang sangat besar untuk membuka lapangan kerja. Ini SMK didorong untuk itu. Berarti SMK didorong untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri ya, Pak? Sangat betul sekali. Seperti pepatah mengatakan, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkannya. Apakah Bapak setuju? Itu tidak selamanya benar, tapi kalau kita ini kehidupan ini kan selalu berubah ya. Iya, Pak. Tantangannya berubah. Jadi kita harus yakin setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Jadi tantangannya harus sesuai dengan itu, perkembangan generasi ke depan. Kita harus optimis, karena memang Tuhan Allah itu sudah mengkondisikan seperti itu. Jadi nggak perlu pesimis ya. Jangan wah nanti mempertahankan lebih sulit, tidak. Kalau kita secara konsisten terus meningkatkan kemampuan diri dan memperbaiki hal-hal yang kita temukan, kelemahan-kelemahan tadi, insya Allah kita terus bergerak maju. Tidak melihat siapapun yang nanti berada di situ. Nanti ada suatu saat kan meninggalkan juga kan, iya, akan menjadi suatu anggota masyarakat yang baru seperti apa. Sama aja prosesnya, kepompong insya Allah keluar dari sini menjadi kupu-kupu gitu. Berarti setiap orang ada porsinya masing-masing ya, Pak? Betul sekali, harus yakin kita. Memang kehidupan itu sunatullahnya seperti itu. Iya, Pak. Untuk pembelajaran kan sekarang sudah IKM atau implementasi kurikulum merdeka nih, Pak. Bedanya dengan kurikulum 13 itu apa sih, Pak? Ya, kurikulum itu sebenarnya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu ada kan suatu penyempurnaan dan penyesuaian. Jadi yang perlu diluruskan dulu ini adalah mindset kita. Jangan pula nanti selalu berkata ini kalau ganti menteri, ganti pemerintahan, ganti presiden, ganti kurikulum. Enggak seperti itu. Kurikulum adalah untuk menjawab tantangan zaman baik di saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi apa bedanya? Kalau kurikulum 2013 itu untuk indikator capaian itu pembelajaran ditentukan itu ya. Kemudian
secara administrasi mungkin lebih rigid gitu. Kemudian baik itu tenaga pengajar guru menjadi seolah-olah dibatasi oleh grant. Jadi sulit untuk guru berimprovisasi termasuk murid. Nah, bedanya apa di kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini namanya. Sudah kurikulum merdeka ini berikan suatu kemerdekaan yang seluas-luasnya, baik itu peserta didik maupun pendidik atau guru. Sebenarnya bukan barang baru ini. Mulai Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu sudah ada pendidikan yang memerdekakan, atau di istilah juga pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi sudah diberikan supaya manusia tumbuh sesuai dengan kompetensi yang ada dirinya masing-masing. Sesuai bakat ya Pak ya? Ya, sesuai bakat maupun passion ya. Nah, dan suatu saat ya seperti Anda nih, TKJ ini, suatu saat bisa menjadi presenter atau menjadi host yang luar biasa, ya bisa terjadi kan? Seperti misalnya presenter yang nasional siapa? Mbak Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab ya. Amin. Jurusannya hukum, tapi jadi presenter kan hebat. Itu dia bukan jadi ahli hukum ataupun pengacara atau advokat yang handal, tapi justru menjadi presenter yang handal. Itu passionnya memang di situ. Nah, gitu. Baik Pak, kurikulum merdeka kan Pak harus ke project based learning. Alasannya apa tuh Pak? Ya, itu memberikan suatu pengalaman pembelajaran yang seluas-luasnya. Bahkan tidak hanya cukup di situ project based learning itu yang di sekolah, bahkan ada suatu penyelarasan dengan industri. Ada guru industri, ada guru kunjung, guru tamu dari industri. Ada praktek kerja lapangan, magang di perusahaan guru-gurunya. Artinya apa? Ibaratnya digambarkan oleh Pak Menteri kemarin ya, bahwa kita tidak hanya dilatih untuk berkompetisi ini hanya di kolam renang saja. Iya. Nah, di sekolah ini ibaratnya kolam renang ya. Tapi bagaimana diajar untuk berenang di sungai, berenang di lautan. Nah, itu artinya untuk meningkatkan daya juang dalam kehidupan yang akan datang. Itu kira-kira seperti itu. Baik Pak, kembali ke awal Pak. Hari ini kita launching podcast SMK Negeri 1 Bintan Utara. Podcast ini sebagai media komunikasi, media informasi, dan masukan serta harapannya apa tuh Pak? Ya, ke depan kita bisa satu tujuan utama bisa bersilaturahim ya. Sekarang kan banyak ya bisa silaturahim. Kalau dulu Bapak masuk ke Tanjung Uban itu 34 tahun yang lalu, 32. Itu telepon belum ada. Jadi hanya informasi hanya lewat telegram. Kita tulis ketik itu sama petugas. Jadi kelemahannya waktu kalau kita berkirim surat sama pacar kita itu ketahuan apa yang diomongkan. Dibaca oleh bagian operatornya itu. Dibaca sama yang lain ya. Iya. Ya. Seiring dengan perkembangan teknologi maka berkembanglah telepon seluler, kemudian Android, dan sampai sekarang luar biasa. Ini media yang perlu pasti akan berkembang ke depannya. Mungkin di era sekarang podcast ya. Iya, Nanti Pak. pasca di sini ada apa lagi ya, ini kerja anak-anak muda nih. Apalagi yang bisa kompetitif ke depan. Nah, barangkali dibuat yang interaktif lagi gitu kan. Nah, itu saya rasa nih jawaban ke depan seperti itu. Ini kerjanya anak-anak muda yang kita bekali dari sekarang untuk mengembangkan. Kami kan baru buka podcast nih Pak. Nah, mau bertanya apakah Bapak mau memberi nama buat podcast kami Pak? Ya, terima kasih untuk ide atau inisiatif ini. Jadi SMK itu cenderung SMK hebat, SMK bisa hebat itu. Kalau bahkan kita melihat itu ide-ide itu harus ekstrimnya apa? Gila. Iya. Gila itu apa? Gila itu sekilas mungkin crazy ya. Kritis, harus kritis. Gila itu ya gali ide langsung aksi. Gila, gali ide langsung aksi. Anak-anak SMK harus seperti itu.
tidak berbicara teori-teori lagi, tapi anak SMK itu filosofinya ya, bekerja sambil belajar. Iya Pak. Bukan belajar sambil belajar, tapi bekerja sambil belajar, bekerja sambil berpikir. Ya kerjakan dulu, nanti ada suatu problem baru kita selesaikan. Begitu seperti di industri gitu. Iya Pak. Buat dulu produknya, nanti setelah dilempar ke pasar, ada problem, perbaiki lagi, akhirnya akan mendapatkan suatu kesempurnaan yang makin menuju kesempurnaan. Ya kalau boleh podcastnya ini boleh Skansa podcast atau apa, silahkan nanti dibicarakan. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk sarannya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga sharing experience and knowledge di podcast ini menjadi motivasi dan support untuk kita semua. Agar SMK Negeri 1 Bintan Utara pusat keunggulan tetap menjadi center untuk teknologi, informasi, dan tetap menjadi yang terdepan dalam segala bidang. Amin ya robbal alamin. Sekian Pak, saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.